Selamat datang di Jam Trader. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai kebijakan penutupan foreign domestic di saat running trade berjalan atau pada saat market berjalan yang diberlakukan pada tanggal 27 Juni 2022 pada hari Senin, serta wacana pemberlakuan ARA dan ARB secara simetris oleh Bursa Efek Indonesia. Sebelum masuk pada sharing, bagi teman-teman yang baru pertama kali atau yang belum subscribe Jam Trader, subscribe dulu, serta bagi teman-teman yang mau diskusi silahkan diskusi di kolom komentar. Oke, langsung saja masuk pada sharingnya. Jadi pada tanggal, kita lihat suratnya ya. Di sini kita lihat pada tanggal 20 Juni 2022 tuh Bursa Efek Indonesia mengeluarkan surat terkait dengan pemberlakuan implementasi penutupan kode domisili investor pada tanggal 27 Juni 2022. Oke ya, jadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 teman-teman sudah dapat pemberitahuan melalui email dari sekuritas masing-masing ya. Saya juga dapat. Oke, selanjutnya, nah ini bagaimana persiapannya jika foreign domestic ditutup atau foreign domestic ditutup di running trade pada saat market berjalan, dan bagaimana analisis foreign flow ke depannya. Sebenarnya sih tidak ada masalah ya untuk analisis foreign flow karena saham-saham dengan apa namanya saham-saham yang dipegang asing itu di Indonesia uh, hanya terbatas pada saham-saham rata-rata saham-sahamnya big cap ya, yang supirnya asing. Ya bisa dilihat di sini ada saham BRI, BCA, BBNI, BMRI, banking besar, serta di sini infrastrukturnya ada Telkom, kemudian ada Astra, Unilever, dan lain sebagainya. Rata-rata saham-saham inilah ya. Rata-rata saham-saham ini yang memang secara pergerakannya mungkin tidak akan terlalu volatil seperti saham-saham eh, saham-saham yang lain. Saham-saham yang dengan apa namanya dengan pergerakan yang volatil, dan saham-saham yang volatil yang memang punya kepentingan-kepentingan short term saja atau kepentingan jangka pendek. Sedangkan untuk investor asing rata-rata untuk pergerakannya ya biasanya punya apa namanya punya goal jangka panjang, sehingga jarang sekali saham-saham yang dipegang asing itu turun secara signifikan dalam waktu yang singkat ya, kecuali pada kondisi market crash pada tahun 2020 kemarin, 2 tahun kemarin, serta mungkin yang terbaru adalah pada tanggal 20 awal awal pembukaan market ya, setelah Idul Fitri. Bisa dilihat ya, mungkin saham BRI sebagaimana kita tahu ini chartnya ya, dia paling banter 6% lah ya di sini. Ini juga karena market shock, bukan karena apa namanya masalah fundamental ya. Fundamental masih tetap oke ini bank-bank BRI atau bank big bank seperti. Oke, dan ya mungkin gerakannya rata-rata tidak volatil, tidak signifikan ya. Bisa dilihat sendiri. Ya, mungkin bagi teman-teman yang pakai analisis apa namanya foreign flow ya nggak jadi masalah, karena rata-rata saham-saham seperti ini kemungkinan besar untuk investasi yang pertama, yang kedua mungkin untuk trading hanya dimanfaatkan sebagai swing trading saja. Dengan gaya swing trading, jarang saham-saham seperti ini dipakai untuk scalping ya, jarang sekali. Karena ya mungkin naik paling banter juga 2%, 3%, enggak paling tinggi ya 5% lah, jarang sampai di atas itu, kecuali ada momen uh, momen momen khusus ya, momen khusus market crash. Setelah itu reborn ya, mungkin rebornnya bisa di atas 5%, seperti itu ya. Masih oke lah ya secara analisis. Mungkin saham-saham seperti ini lebih cocok, uh, lebih enak dianalisis secara FA, secara FA maupun TA oke, karena ya nyambung gitu loh antara teknikal dan FA, ini nyambung saham-saham seperti ini. Lalu bagaimana dengan prinsip foreign flow ya? Foreign flow itu sebagai konfirmasi bahwa fundamental saham-saham seperti ini masih tetap oke.
oleh karenanya asing masih tetap pegang seperti itu. Hanya sebagai konfirmasi seperti itu saja. Ya kalau seperti kasusnya Unilever yang pada tahun 2021 2021 kemarin, sampai pada ya sekitar awal tahun 2022 ini turun terus ya karena mungkin uh, ada asing exit ya beberapa persen, uh, asing exit dari Unilever. Mungkin ada pandangan khusus, mungkin ada something di Unilever sehingga berdampak pada masalah fundamental ya. Kita kurang begitu tahu secara internal, itu masalah insider ya. Masalah insider, masalah kepentingan orang-orang dalam. Yang dapat kita analisa adalah ya melalui TA dan melalui FA dan melalui TA serta dikonfirmasi oleh foreign flow. Masih tetap baik-baik saja, nggak masalah karena ya swing trading di saham seperti ini ya nge-swing ya. Mungkin datanya end of day juga oke, masih tetap bisa dipertimbangkan. Foreign flow-nya ya. Foreign flow-nya di saham-saham seperti ini ya is oke lah untuk penutupan foreign domestic di saat running, di saat market running ya atau market berjalan, itu nggak jadi masalah untuk foreign flow analysis di saham-saham seperti ini. Oke, nah ini yang jadi perhatian yang harus diperhatikan adalah yang harus benar-benar diperhatikan adalah ini wacana ini ARB secara simetris. Ini yang perlu diperhatikan karena ini biasanya terkait dengan saham-saham yang volatilitas tinggi ya, volatilitas tinggi. Ya di sini kita persiapannya ya pertama ya wait and see dulu, kita perhatikan polanya, pola pergerakan sahamnya seperti apa ketika ketika ARB itu jadi simetris lagi. Yang tentu volatilitas akan semakin bisa dibilang semakin tinggi ya, bisa semakin volatil saham-saham saham-saham gorengan ya, bisa dibilang seperti itu. Yang kedua adalah saya akan coba memperketat money management ya, mungkin untuk scalping itu modalnya dibatasi atau dikurangi setengah, misalkan setengah dari modal pada masa sekarang atau pada masa auto reject yang asimetris ARB 7%, arah bisa sampai 35%. Nah, ini modalnya mungkin bisa ya dipertimbangkan untuk lebih banyak. Tapi kalau untuk simetris arah yang simetris ya dikurangi lah karena resikonya juga tinggi setengah. Dan ya yang ketiga ini akan coba screening ulang saham-saham yang memang dengan pola khusus ya, dengan pola khusus ini akan di screening ulang watchlist tetapnya yang dulu masuk yang mungkin akan sedikit atau mungkin banyak, itu tergantung nanti pola sahamnya seperti apa, apakah tetap akan seperti atau berubah. Kita lihat ketika pemberlakuan arah ARB secara simetris di Bursa Efek kembali ya. Dan nah ini yang jadi pertanyaan, saham seperti apa dengan kriteria seperti apa yang akan yang paling penting adalah bagaimana saya membatasi resiko dengan pola saham seperti ini ya, dengan cara tidak trading di sini. Jadi ada pola-pola yang memang nanti akan kita jadikan sebagai standarisasi untuk tidak trading, apalagi scalping di saham dengan pola berikut. Nah, bisa dilihat polanya seperti ini ya. Ini polanya jadi langsung diguyur ke bawah tanpa adanya, ini pola umumnya, tanpa adanya ketersediaan bid atau tidak disediakan bid sama sekali. Kalau bidnya sudah tidak tersedia, bidnya nggak ada, misalkan langsung diguyur sampai
ARB. Ini seperti case-nya seperti ini ya, seperti pada case di saham ini saya coba untuk apa ya, disensor saja nama sahamnya karena ini hanya dijadikan sebagai pembelajaran saja ya. Jadi pada harga 420-an lah ya, 420, 420 ya, langsung diguyur sampai 300. Kita bisa perbesar dulu ya. Ini jelas-jelas bahwa ada orang yang guyur 20.000 lot sampai ARB ya, sampai 398 dari harga 408. Dari harga sekitar 408 sampai ARB 2 kali pullback sedikit dengan bid yang hanya 100 lot ya. Kalau kita punya 200 lot misalkan, misal ya, di saham seperti ini di harga 400-an kita mau exit ya, kita nggak kebagian likuiditas atau sulit cut loss ya. Cut lossnya sangat sulit sekali. Ini pola yang pertama dengan guyuran yang masif ya, tentunya guyuran yang masif seperti ini. Oke ya, jadi gimana ya, seperti inilah ya. Misalkan ini support, ini support, ini di sini support juga. Jadi pada saham yang apa ya, yang pada umumnya di sini juga, di sini akan ada pantulan karena disediakan bid untuk nampung saham panic selling dari sini ya, atau guyuran dari sini. Nah, di sini juga akan sama polanya seperti itu. Namun di saham yang seperti ini tidak ada konsep seperti ini, langsung diguyur sampai auto reject bawah tanpa disediakan bid. Ya, kalau begitu kita mau cut loss juga mungkin akan sangat sulit. Dan ketika ARB masih 7%, minus 7% misalkan, kita bisa langsung buru-buru buang di harga ARB. Dengan harapan bahwa pada detik-detik pertama, misalkan di sini harga ARB ya, ini masih di sini masih ada rame pembelian. Diharapkan ketika kita ngantri lebih awal di sini dengan minus 7% misalkan, diharapkan ada yang melikuidasi atau ada yang membeli antrian kita di harga ARB. Dan ketika sudah dikunci, misalkan dikunci ratusan ribu lot atau bahkan jutaan ribu lot di area sini, ya ada minus 7%, ya besoknya mungkin akan 7% lagi. Ya, ini mungkin suatu apa ya, suatu penundaan terhadap minus ya, minus 7%. Tapi setidaknya kita dengan adanya pembatasan minus 7% ini, resiko bisa cukup terukur lah, cukup terukur, paling juga minus 7% seperti itu kan. Ya, kalau ternyata gue seperti ini kondisinya ya langsung apa namanya, antrikan saja di harga ARB, mudah-mudahan ada yang beli seperti itu. Itu konsep yang pertama atau kriteria saham yang mungkin akan saya hindari baik untuk scalping maupun swing dengan pola yang umum seperti itu. Selanjutnya biasanya pola seperti yang tadi itu bid overnya seperti ini ya, ini tidak seimbang, bidnya overnya tipis seperti ini, ribuan lot di atas, di bawah 10.000 lot ya, sedangkan ini ada 30.000 lot, bidnya kan 30.000 lot, 20.000 lot, 12.000 lot, mirip-mirip lah ya, rapih seperti ini. Dengan indikasi yang lebih real, pada running trade itu ada split order atau ada spam order seperti ini ya, seperti ini, 111 atau 222 secara apa namanya, secara konsisten ya. Tiba-tiba ya bidnya dicabut seperti pokoknya kalau ini sudah dicabut kita akan kehilangan likuiditas lah, karena nggak ada yang mau ngebid lagi kecuali ya mungkin market makernya atau uh, supirnya mau dengan baik hati. Rata-rata nggak ada yang mau kasih likuidasi. Dan mungkin konsepnya akan seperti ini, di support pertama, support kedua, support ketiga, support keempat, sampai seterusnya.
mungkin akan ada pantulan hanya satu tick. Bagaimana kita bisa memanfaatkan satu tick ini? Berarti resikonya juga nggak semakin tidak terukur atau tidak apa namanya tidak seimbang. Ini mungkin resikonya bisa 3 banding 1, resiko 3, profit 1 kan sudah tidak seimbang. Nah, saham-saham seperti inilah yang dengan kriteria sebenarnya yang mungkin akan saya pertimbangkan untuk tidak masuk ya, baik scalping maupun untuk swing. Oke, nah biasanya dengan saham kriteria seperti yang tadi, nah, ini indikasinya adalah jumlah lotnya tidak terlalu banyak ya, ya mungkin antara di bawah 5 juta lah, 5 juta lot, di bawah 5 juta lot, lot, atau dengan saham yang memang secara kepemilikan saham di masyarakatnya sedikit, dipegang oleh market makernya, mayoritas dipegang oleh market maker dan hanya disediakan ya mungkin beberapa ratus ribu saja. Dalam case ini kita lihat di suatu saham hanya disediakan hanya apa namanya IPO share-nya hanya 2,7 juta lot. 2,7 juta lot kecil sekali kan? Seperti itu. Namun tidak selamanya jumlah lot yang kecil ini mengindikasikan saham yang seperti tadi. Namun saham yang seperti tadi rata-rata itu jumlah lotnya sedikit seperti ini. Oke ya. Kemudian pola selanjutnya adalah pola seperti ini, tuh ketukaran barang dengan create volume yang membuat volume yang besar ya, sengaja membuat volume yang besar, pindah kantong kanan, masuk kantong kiri seperti itu saja, dengan apa namanya beda-beda broker ya, tapi tetap masih satu komando, gitu aja udah. Ini indikasinya seperti ini, volumenya bisa sampai puluhan miliar, bahkan sampai ratusan miliar dalam sehari ketika apa namanya volume transaksinya dibuat ya, dibuat besar seperti itu, dengan harapan ada retail yang masuk. Nah, saham seperti ini mirip dengan saham repo tapi bukan saham repo ya, dengan pola sama seperti pola yang tadi. Ketika sudah ARB ya sudah, ARB tidak ada pantulan lagi ke atas atau dead cat bonds biasanya seperti itu. Kita lihat, nah ini gambaran chart dari saham dengan kriteria yang tadi ya, dengan likuiditas yang dengan jumlah lot yang tidak terlalu banyak ya. Kalau ini masih mungkin terlihat agak sedikit natural ya, sedikit natural, kadang-kadang ada volume, kadang enggak, tapi tetap polanya ya sama, ARB tanpa ada pantulan. Lalu bagaimana kalau ARB-nya 35% ya, sampai ARB 35% ya. Tentunya kalau tanpa ada ketersediaan bid atau tanpa ada likuiditas untuk cut loss, mungkin akan bisa langsung sampai minus 35% atau mungkin bahkan lebih ketika harganya digoreng ke atas, kita beli di pucuk misalkan ya, langsung di ARB-in ya, ya minusnya lumayan, bukan lumayan lagi, ke atas ke atas ke atas ke atas kan. Nah, ini contoh dari saham yang seperti ini, pola saham seperti ini. Ini chartnya tergambar dari chart yang seperti ini, terbesar ya. Nah, seperti jarum ke atas. Jadi seperti jarum ke atas, kemudian dari sini diguyur tanpa ada ketersediaan bid. Ini yang sangat berbahaya. Naik ke atas, misalkan 30%, di sini case-nya 35%, 33% ya. Langsung di RB-in ke bawah. Ya ini kalau dihitung-hitung bisa sampai segini ya minusnya ya. Bisa sampai segini ya. Bisa sampai 51% dari arah ke ARB. Kalau misalnya kita angka di pucuk, kalau angka di sini pun ya rasanya masih sangat besar ya, minusnya 30%. Kita angka di area sini, misalkan di area pembukaan, di area di harga penutupan hari kemarin misalkan pas pembukaan hari ini,
ya kalaupun di ARB langsung ke bawah karena ada panic selling dari orang yang nyangkut di pucuk sini juga di tengah-tengah, ya ada kemungkinan potensi ARB sangat ARB sekali ke bawah bisa sampai 35%. Oke, seperti itu kan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini juga sama, ini chartnya sama beda sama, chartnya seperti ini. Teman-teman yang mungkin apa ya ketemu cat seperti ini ya bisa teman-teman pelajari lah ya, bisa teman-teman pelajari sendiri bagaimana cara main di saham seperti ini ya. Kalau ARB-nya 7% minus 7% ya masih oke lah ya, tapi kalau sudah 35% pertimbangkan lagi untuk tidak masuk ke sini. Saya pun masuk di saham seperti ini, cuman karena ARB-nya hanya 7% minus 7% ya it's okay lah, karena resikonya juga mungkin akan bisa terukur langsung antri di ARB saja ketika diguyur dari atas ke bawah seperti itu. Oke, itu saja sharing kita pada kesempatan kali ini. Mungkin biar lebih apa ya, biar lebih real lagi contoh dari kriteria saham yang tidak akan saya apa ya, kriteria yang tidak akan saya tradingkan pada saat pemberlakuan kembali arah ARB secara simetris oleh Bursa Efek Indonesia pada video berikutnya ya, biar lebih jelas apa namanya gambarannya ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang mau diskusi, silakan diskusi di kolom komentar.